Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel saya perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Lanjutan yang Brio General Check Up. Ini ada yang mau dikerjakan sama, nggak tahu ya, saya ini jadi deal apa enggak sama pembelinya. Cuman saya diinformasikan sama penjualnya untuk diperbaiki yang bocor oli. Yang bocor-bocor itu diperbaiki. Karena kan juga urgent, takutnya nanti kehabisan oli malah macet. Dan juga mungkin kalau misalkan spekulasi ya, misalkan nanti tidak deal ya, pembeli berikutnya kan tahu kondisi mobilnya ini bagus, mesinnya kering, mungkin harga ya bisa dinaikkan untuk dari servis yang saya kerjakan ini ya. Ini yang tadi saya check up itu ya, saya ikuti, dimandatkan atau diperintahkan dieksekusi untuk kebocoran olinya. Nah, ini memang belum turun kondisi olinya, kondisi metiknya. Nanti habis kalau sudah turun, saya sharing lagi ke teman-teman. Habis ini saya ke bawah mobil ya, ke bawah mobil untuk menunjukkan yang detail bocornya. Ini tampilan dari jauh, kondisi bak penampungan CVT basah. Di tengah sekitar kuras besar juga basah. Di bawah kalter juga basah. Tapi kalternya tidak berlubang ya, maksudnya itu tidak pecah seperti Brio yang kemarin ganti oil pan itu. Di kondisi seperti ini. Nah, untuk sumber bocornya, ini diagnosanya sih masih ada 4 sumber. Yang pertama adalah seal kuras besar, terus ring tap oli ini tadi cuma dikasih seal tip atau dikasih benang, jadi dia ada tetesan di sini. Ini sudah saya ganti ring ininya, washer atau ring bawah tap oli mesin yang banyak dari alumini. Kalau dikasih seal tip atau benang itu pasti efeknya juga bisa netes seperti teman-teman ya. Jadi kalau ganti oli, ringnya ini harus diganti standarnya. Terus seal kuras besar, ring tap oli, seal input submetik sama seal drive shaft. Itu diagnosa kami di awal setelah dibuka-buka seperti ini. Ini kan sudah turun, mau siap turun metiknya, cuman istirahat dulu. Teman-teman istirahat dulu makan gorengan itu ya. Ini tak buatan record dulu buat sharing-sharing ke teman-teman YouTube semua. Ini ya, ini saya sudah di bawah mobil pas, di bawah kebocoran, sumber kebocoran olinya pas. Yang tadi yang di seal kalter ini seperti ini dari tadi yang saya sebutkan, washer ring tap oli ini kan kelihatan baru. Ini barusan saya ganti. Oli mesin saya buang dulu, saya tampung, nanti diisi lagi karena perintahnya cuma kebocoran ini aja. Terus yang dari tengah kemungkinan besar sih seal kuras besar ya ini ya, karena warna olinya itu warnanya warna ini apa, warna kayak oli mesin, bukan oli metik. Tapi nanti lebih pastinya waktu turun akan saya record lagi ya. Ini kan mau turun habis ini. Nah, terus seal kuras besar sama seal kuras besar yang di mesin, seal input sub yang di metik. Nah, terus diagnosa lagi yang dicurigai lagi adalah seal drive shaft. Ini yang kerempes-kerempes ini seal drive shaftnya. Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Ya, ini yang agak dicurigai, yang agak parah ini. Ya, teman-teman ya. Nah, mungkin ini harganya murah. Cuman enggak sampai berapa, 50.000 bulan satunya. Nanti mungkin saya suruh ganti sekalian. Ongkosnya biar jadi satu, sealnya biar beres semua. Takutnya nanti kalau dipending-pending, seal kuras besar sudah oke, drive shaftnya ini masih rembes, nanti ya kelihatan bocor seperti ini lagi. Misalkan perbaikan lagi ya harus ngelepas drive shaft lagi. Jadi ngalahin nambah spare part 100.000, tapi kita nanti hasilnya lebih maksimal. Seperti ini penampakannya teman-teman ya. Ini saya turunkan dulu, tapi tidak saya record karena agak bahaya. Kalau ini berat sekali, kalau ditiru di rumah, kalau prosedurnya ada yang kelewat, malah nanti melukai atau mencederai, dan nanti ini kalau jatuh, casingnya pecah, malah mahal harganya teman-teman ya. Jadi memang sengaja tidak saya record yang turunnya ini prosesnya gimana. Kami tidak main katrol, kita cuma main dongkrak saja, dongkrak 3 ton untuk yang buaya, yang besar. Sama ini ditahan sama dongkrak botol sama jack stand. Oke, nanti lanjut lagi di waktu metik ini turun ya.
Ini teman-teman mau proses turun, tapi saya tidak recordkan ya proses turunnya seperti apa. Yang jelas ini mesinnya ditahan sama dongkrak 5 ton ini, dongkrak botol ini. Terus transmisinya diturunkan pakai dongkrak buaya yang 3 ton. Nah ini kita lepas baut keliling, tinggal kita tarik ke belakang ininya, transmisinya, dan diturunkan secara pelan-pelan supaya tidak jatuh dan ngerusak ke ini ngerusak ke tutup pembuangan radiator. Habis ini saya tunjukkan itu resikonya di situ. Sensor juga kalau kebentur juga bahaya karena bisa rusak atau pecah. Jadi prosesnya memang sedikit rumit, berat kerjanya. Kalau pakai katrol dari atas juga ribet. Saya biasa dari dealer dulu, dari bawah seperti ini ya, kita di luaran ya juga seperti ini, cuman pakai dongkrak ini aja dan ditahan beberapa orang dari atas ya, nanya dari bawah sini. Kalau dari bawah sini kan sama aja, tidak safety. Ini yang saya maksud, ini kalau Brio sih masih lebar tempatnya. Kalau Jazz GE, GD itu sangat sempit ininya, nurunkannya transmisi ini sangat sempit sekali. Frit sih masih lumayan mas, GE sama GD itu yang sedikit sempit sekali. Nah ini takutnya turun sini nih, turun kena ini. Terus sensor seperti ini kalau juga turunnya harus hati-hati, dilihat biar tidak berbenturan sama komponen lain, biar tidak pecah. Oke, tunggu turunnya, nanti saya record lagi. Ya teman-teman, dilanjut. Ini sudah turun kondisi transmisi maticnya. Ini seal input shaft ya, seal input shaft transmisi. Ini tidak bocor, cuman tadi kan kita ngelepas donat ya, donat itu terQ converter, jadi dia olinya meluap atau keluar. Ini tidak bocor teman-teman, tidak bocor, cuman kita sarankan tetap ganti biar satu kali kerjaan ya, biar maksimal. Terus ini seal drive shaftnya ganti aja karena samping-sampingnya ada tanda-tanda ini ngerembesan oli atau debu yang nempel. Ini agak susah turunnya tadi karena busingnya ini berkarat. Ini yang sebelah belakang, kalau yang dalam oke. Untuk seal drive shaft yang kiri seperti ini, kita ganti sekalian. Sealnya murah, nanti kalau bocor lagi ganti-ganti sekarang malah bikin repot. Nah ini seal kuras besarnya, sumber utama yang bocor seperti ini teman-teman ya, seal kuras besarnya. Sering terjadi, ini mobil dipakai 3,5 tahun sudah seperti ini. Kalau ada teman-teman yang tanya kenapa kok sering bocor, saya juga kurang paham. Yang sering sih biasanya yaitu tadi bisa dari oli yang terlalu berlebih, juga bisa karena kalau oli berlebih itu kan dia volumenya lebih besar, jadi dia mendungnya tidak bisa maksimal. Kalau dibilang dari bahannya sendiri saya juga kurang paham karena mobil saya 2017 rembesnya ada setelah saya ganti oli turbo. Jadi mungkin yang dominan sekali adalah tingkat kekentalan olinya ya. Kalau turbo itu mencer sekali daripada gold. Mobil saya pribadi yang saya buat storing itu rembes sedikit tapi tidak separah ini. Nah, nanti saya ganti di yang kita lagi. Kalau teman-teman mungkin kasus seperti ini tidak diganti, coba dilap-lap dulu, dibersihkan dulu, terus ganti oli berikutnya dikasih coba oli yang lebih kental. Mungkin dia sealnya masih kuat dan oli tidak bisa menembus. Oli kental itu kan lebih ibaratnya tidak bisa keluar dari celah-celah seal yang kecil ya. Ini kalau dibilang dari usia sih, usia 3 tahun harusnya sih masih oke. Cuman Honda itu nggak tahu kok banyak sekali yang bocor di seal kuras besarnya ini. Mungkin teman-teman yang bisa bantu bisa jawab di komen, monggo. Mungkin Pak Gali Satria yang lebih kompeten di bidang ini untuk analisa kenapa kok sering bocor. Karena saya nggak berani ambil nggak berani keluar statement atau pernyataan kalau bocornya ini dari apa. Yang biasanya sih faktor utamanya oli, karena mobil saya sendiri dulunya itu pakai Honda Gold, tidak masalah. Setelah saya kasih oli turbo yang sama-sama 020 nya, cuma dia secara visual kelihatan lebih encer, itu langsung ngerembes teman-teman mobil saya yang ini, mobil ini. Tapi tidak sampai bocor seperti ini, cuman tembus ngeringat keluar sedikit gitu, sama hitam-hitam di bawah seperti itu. Tapi belum banyak karena masih barusan. Ini, jadi teman-teman ini pembelinya cerdas, teliti. Bagian bawahnya di center ada bocor, langsung di
sampaikan ke penjual. Nah, ini enggak tahu nanti dealnya gimana, jadi dibeli apa enggak saya kurang paham. Yang penting saya lanjutkan ini, saya sharing ke teman-teman. Ini enggak hanya kasus untuk mobil baru, jadi teman-teman kalau mau punya mobil juga dipantau bawahnya ada bocor apa enggak, karena kalau oli mesin bocor itu bisa menyebabkan kerusakan lainnya. Kalau kehabisan di dalam bak penampungan itu mesin bisa macet dan bisa bikin lengket piston, jadi harus turun mesin, biaya malah lebih mahal lagi. Jadi kalau misalkan tidak diganti ya teman-teman sering ngecek level oli ya, level oli mesin sering dicek 1 minggu sekali mungkin, dan selalu sedia bawa oli yang bagus ditaruh di bagasi buat nambah-nambah. Sama nanti agak enaknya di carportnya atau di garasi banyak tetesan oli, jadi kita harus kasih kardus atau koran. Sementara mungkin sharing-sharing kali ini itu aja. Lanjutan untuk mobil Brio yang general check up mau dibeli ya. Nanti ini dieksekusi spare partnya. Nanti saya kasih tips juga teman-teman untuk pembersihan kebocoran yang bagian bawah-bawah yang hitam-hitam itu, bersihnya yang paling cepat, paling efisien pakai cairan apa, atau sabun atau bensin atau cairan apa, nanti saya tunjukkan di konten berikutnya. Jadi di mobil Brio Orange ini ada 3 konten ya, semoga buat penambahan edukasi atau penambahan wacana sebagai teman-teman biar kerjanya lebih mudah untuk kalau ada pembersihan bocor seperti itu. Jangan bosan-bosan sharing dengan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video kurang jelas. Salam sejahtera semua, terima kasih.